Halo teman-teman, hari ini saya mau membahas mengenai CS50 Finance versus GoFood. Ya, GoFood yang adalah pelayanan dari Gojek untuk membeli makanan. Supaya kita lebih ngerti banget mengenai CS50 Finance yang adalah web app berbasis Flash ini. Dan saya mau klaim teman-teman, kalau kita ngerti CS50 Finance, kita udah ngerti CS50 keseluruhan. Dan bahkan kalau kita sudah mengerti CS50 Finance, kita akan mengerti teknologi di balik startup atau perusahaan-perusahaan teknologi tercanggih di dunia, termasuk Tokopedia, termasuk Amazon, termasuk Facebook, dan dalam hal ini kita menggunakan contoh Gojek, yaitu pelayanan GoFood-nya. Ya teman-teman lihat di sini, ya ini kodingmerahputih.net. Saya tampilkan CS50 Finance ada di sini, tapi bedanya uangnya 1 miliar dolar. Ya, ya kita aminkan saja teman-teman ya. Nah, jadi di sini kita bisa beli ya saham, bisa jual, dan ada history dan ada quote-nya. Ya teman, dan kalau kita klik home di sini, indeks di sini ada portfolio kita ya. Jadi teman-teman di CS50 Finance API yang kita pakai, API-nya hanya untuk sebetulnya quote-nya saja ya teman-teman. Ketika ada fungsi lookup ya, sepertinya di helpers.py, fungsi atau function lookup ini terhubung dengan penyedia data IEX atau Yahoo Finance atau bisa juga CS50 Finance yang menyediakan sendiri ya. Dan IPI-nya hanya untuk melihat berapa harga sahamnya untuk Microsoft, Apple, dan lain sebagainya, teman-teman ya. Tapi belinya kan bohongan teman-teman ya. Ini belinya ketika kita beli sahamnya kan ya nggak beneran kan. Ya katakanlah sekarang ini misalnya sisa uang saya cashnya masih banyak nih cashnya ya 900 juta ya 900 juta dolar ya. Ketika saya beli, katakannya saya mau beli Amazon, share-nya 5.000, tikernya saya nggak tahu ini benar atau enggak, kayak semoga benar. Kita lihat apakah sukses, berhasil ya Amazon ya. Ini kan bohongan teman-teman, yang diupdate adalah database kita finance.tb-nya terupdate. eh, jadi ini kan bohong-bohongan, ini hanya simulasi, tapi harganya beneran ya. Harga itu seperti real dari eh, yang ada di bursa efek New York Stock Exchange misalnya ya. Jadi saya tantang teman-teman misalnya untuk tugas akhir ya, atau setelah selesai saya dapat sertifikat pun, misalnya teman-teman mau eksperimen, mau mengeksplor startup sendiri misalnya, coba buat satu program yang pakai API gratisan misalnya. Coba misalnya buat jual beli saham seperti CS50 Finance ini, tetapi sahamnya saham Indonesia misalnya. Ya berarti harus cari API gratisan untuk saham-saham di Indonesia ya teman-teman misalnya. Nah ini hanya simulasi ya. Ini nggak beneran ya. Karena kalau beneran API-nya bukan hanya terhubung dengan berapa harga sahamnya saja ya, tapi akan benar-benar terhubung dengan dapat sahamnya beneran ya, uangnya juga uang beneran. Ini ya uangnya kan hanya simulasi ya teman-teman. Nah coba kita lihat di satu website sini ya, mengenai alur perdagangan yang terjadi bursa efek misalnya ya. Coba kita lihat berapa banyak pihak yang terlibat. Yang ini beneran ya, ini kalau ini bursa efek Jakarta ya, katakanlah ini New York Stock Exchange. Juga bisa ada Amazon di sini, Microsoft, bisa Google. Tapi kalau misalnya IDX atau bursa efek Indonesia ya, misalnya ada BCA, ada
Bank Mandiri, sahamnya Astra, sahamnya Telkom ya. Jadi katakanlah misalnya kita memakai app dari anggota bursa tertentu, misalnya sekuritas tertentu ya, katakanlah Mandiri Sekuritas atau Dana Reksa dan lain sebagainya ya. Dan kita beli saham dengan app ini misalnya, anggota bursa ini. Ya, kita lihat anggota bursa ini API-nya akan terhubung dengan IDX, bursa efek ya. Dan bursa efek ini ya mungkin ya API-nya akan terhubung dengan KPEI. KPEI itu kan PT Clearing Penjamin Efek Indonesia, dan mungkin API-nya juga akan terhubung dengan KSEI, Custodian Central Efek Indonesia. Ya, jadi supaya kalau misalnya bursa ini bangkrut dan lari misalnya, jadi ya duit nasabah nggak hilang ya, duit nasabah disimpan kan sama kustodiannya, dan transaksinya dijamin oleh KPEI ini, Clearing Penjaminan Efek Indonesia. Ya, ini anggota bursa 1, anggota bursa 2, misalnya ada penjual yang di anggota bursa ini dia jual, dibeli, kita mau beli, kita ada di anggota bursa A ini ya, dan matchingnya ini dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia misalnya ya. Dan uang kita di sini ya akan uang beneran ya teman-teman ya. Kita akan misalnya transfer uang kita ke rekening bursa, uang beneran, sahamnya juga saham beneran ya. Jadi kita lihat nih API yang terkonek kan jauh lebih ribet daripada CS50 Finance ini ya, karena CS50 Finance ini kan API-nya hanya untuk berapa harga sahamnya yang ada di pasaran, tapi sahamnya sendiri, duitnya sendiri simulasi atau bohong-bohongan ya. Nah, jadi bayangkan teman-teman kalau misalnya duitnya duit beneran ya, itu API-nya bukan hanya berapa harga sahamnya aja ya, bukan hanya quote ya, tapi untuk order ya akan terhubung dengan IDX. Kalau ordernya di sini kita nggak terhubung dengan IEX ini atau penyedia data saham lainnya teman-teman ya. Kita di CS50 Finance API-nya hanya terhubung dengan berapa harga saham, data harga sahamnya saja, tapi ordernya tidak ya, ordernya tidak terhubung karena hanya simulasi, hanya bohong-bohongan, sehingga ordernya hanya untuk mengupdate database yang ada di finance.db ini saja ya. Jadi kita punya uang, kita punya saham, itu hanya di database finance.db sini. Sementara kalau kita jual beli saham beneran, itu sahamnya ya itu bukan hanya sebatas mengupdate finance, mengupdate database ya, tetapi itu terkonek dengan API dari IDX ini ya, juga Custodian Central Efek Indonesia ini ya, di mana transaksinya dijamin oleh Clearing Penjaminan Efek Indonesia ini, uangnya uang beneran, stoknya stok beneran ya. Jadi kalau kita ngerti API, kita juga ngerti ketika kita pesan GoFood misalnya ya. Nah, misalnya ini saya temukan satu website yang bagus dari Medium ya, ditulis oleh seseorang yang bernama Vikas ini ya. Microservice behind the meal, deep dive into Uber Eats ya. Anggap aja nih GoFood ya, Uber Eats kan sama aja dengan GoFood lah ya. Ya, karena industrinya sama ya. Ini katakanlah nih ketika kita pakai handphone, aplikasi GoFood ya, terhubung dengan API gateway-nya, authentication service-nya. Kita lihat nih ada API untuk order service, API untuk pricing-nya, dan untuk tracking-nya ya. Lalu restorannya juga ya terhubung dengan order service ini, terhubung dengan API dari katakanlah misalnya McDonald, kalau kita pesan McDonald ya. Lalu ada API untuk payment-nya ya, untuk notification-nya, untuk tracking-nya, dan lain sebagainya teman-teman ya. Jadi saya klaim sekali lagi teman-teman, kalau ngerti CS50 Finance ini ya teman-teman, karena CS50 Finance ini canggihnya ada API-nya
Jadi tugas akhir kita nggak perlu pakai API, tapi saya sarankan kalau teman-teman mau lebih keren pakai API ya teman-teman, karena saya rindu dari lulus program ini teman-teman mungkin akan kerja di divisi IT perusahaan manapun dan akan kepake ilmu ini, dan nanti juga mungkin mau mendirikan startup, apalagi kalau mau mendirikan startup harus eksperimen teman-teman ya, bisa mau bangun bisnis sendiri, mau bangun startup sendiri, eksperimen dengan API penting itu teman-teman ya. Dan uh, hasil akhir dari kursus full stack engineering dari Coding Merah Putih ini adalah kita berhasil membuat web app berbasis Flash yang dipersenjatai dengan API-nya ya teman-teman ya. Ya. Dan itu penting untuk bisa membuat web app ya. Karena web app itu mau kita ngomong Amazon, mau ngomong Facebook, mau ngomong Tokopedia, Gojek, itu semua adalah web app atau mobile app ya. Itu semua adalah aplikasi. Dan AI yang tercanggih sekalipun ya, AI yang tercanggih sekalipun ya, itu juga adalah web app. Misalnya ChatGPT ya, yang saya ketik di sini, ChatGPT ini adalah, ini kan web, ini web application ya, wadahnya web application yang computing prosesnya, intelligence layernya memakai apa, AI, memakai AI. Tapi AI kalau nggak ada web appnya nggak ada wadahnya kan teman-teman. Atau AI kalau tidak ada mobile appnya ya juga tidak ada wadahnya. Jadi CS50 intro to computer science kita buat web app untuk membuat wadahnya. Nanti CS50 AI itu untuk meningkatkan intelligence layer dari web app tersebut menggunakan mesin teknologi yang paling canggih, yaitu AI. Jadi teman-teman yang sudah lulus dari intro to computer science ini atau full stack engineering Coding Merah Putih ya, siapa tahu mau teruskan untuk ke CS50 AI, kita tunggu. Semangat teman-teman semua.